Selamat pagi saudara-saudari semua. Kitab Ester masuk di titik yang puncak yang sangat menggentarkan. Kemarin kita lihat Haman rancangannya mendapat persetujuan. Raja memberi perintah untuk membinasakan suatu suku dan menetapkan 1 tahun kemudian seluruh suku Yahudi akan dibinasakan. Dan di kitab Ester mencatat Persia adalah Iran, Iran dan Israel sampai sekarang tuh masih untuk saling membinasakan masing-masing. Kalau kamu perhatikan berita, Iran ingin menghapuskan Israel dari negeri, dan orang Israel juga tidak memandang ringan Iran. Israel banyak menghancurkan pertahanan markas militer Iran. Jadi kebencian dari antar suku telah berlalu ribuan tahun, baik disengaja mau tidak sengaja. Dan Israel dalam sejarah mereka sering untuk membinasakan suku Israel, dan di dalam ada juga di Mantala membunuh 600 orang Yahudi. Uni Soviet juga waktu mereka ada negeri mereka berjalan di kota mereka, melihat orang Yahudi berjalan ditangkap kemudian dibunuh, sebab orang Yahudi kebanyakan memberitakan Yesus Allah hanya satu, tidak ada tiga. Dan Israel dalam sejarah yang sangat menyedihkan. Dan dulu sewaktu saya membaca sejarah, bertanya di manakah Allah, dan suku Israel adalah suku yang dipilih oleh Allah. Mengapa begitu banyak hal-hal yang tragis yang terjadi di suku mereka? Apakah Allah engkau tidak lihat di manakah engkau? Seperti kitab Ester, seluruh kitab Allah tidak langsung kalau muncul di sini. Dan Mordekai hari ini mengetahui akan perintah membinasakan suku Yahudi, dan dia pun bertanya di mana Allah. Di pasal ke-8 Allah tidak langsung muncul di sini, tetapi kuasa Allah dan keselamatan Allah menanggapi identitasnya. Saya merasa kitab Ester satu kitab yang nyata. Kalau kamu menghadapi kesulitan dalam titik terendah, Allah tidak langsung muncul di dalam kehidupanmu. Mungkin kamu bisa melihat dan meraba dan langsung bicara kepadamu, tetapi Allah lewat bejana atau alat yang lain, termasuk dirimu, menyatakan kekuatan dan keselamatannya. Kita lihat di kitab Ester. Kita lihat tanggapan Mordekai dengan Ester. Pada saat mereka bersedia menanggapi seruan di masa itu, Allah di belakang melakukan segala hal. Keselamatan datang dari Ester dan Mordekai. Ini adalah ciptaan penebusan keselamatan. Allah menciptakan Ester dan Mordekai, nasib mereka untuk saat ini menyelamatkan suku mereka. Adakah kuasa dan keselamatan Allah datang?
Itu tergantung pilihanmu. Apakah kamu melihat kamu adalah saluran kekuatan Allah? Kamu bisa seperti Esther, aku tidak cukup cantik sehingga raja sudah 30 hari tidak memanggil aku. Aku seorang yatim piatu. Aku dipilih menjadi ratu, itu sudah keuntungan. Dan terlebih lagi di sini untuk menghadap raja, aku mungkin akan dipenggal. Dia seorang gadis yang tidak percaya diri, tapi ada Mordekai yang menolong dan mengembalakan dia sehingga dia menanggapi panggilannya. Dan di pasal ini juga berbicara kepada kita setiap orang. Kamu adalah Esther. Kalau saat ini kamu dalam titik terendah, atau kamu merasa di zaman sekarang dipenuhi dengan kegelapan dan kejahatan, mungkin kamu bertanya, Allah, kapan engkau akan datang menolong? Di manakah engkau? Sejarah dari Mordekai memberitahukan kepada kita, dia tahu Allah turun tangan atau tidak. Itu tergantung daripada tanggapan manusia. Mungkin di sini menekan Esther untuk menanggapi. Pada saat kamu hari ini bertanya, Allah, engkau di mana? Kamu bertanya pada dirimu sendiri, adakah aku menanggapi? Adakah aku bangkit sebagai Esther? Kalau kamu merasa keturunan keluargamu dalam kegelapan, adakah kamu bangkit sebagai Esther? Dan juga harus dari masyarakat Hong Kong atau dalam masyarakat sangatlah buruk. Kamu sebagai rakyat, adakah kamu bangkit sebagai Esther di tempat kerjamu? Jadi di sini bertanya, di mana Allah? Bagi Allah setiap orang adalah sumber saluran kekuatan Allah. Hari ini saya di pasal 4 dengan tema menanggapi panggilan. Allah selalu ada, dia hanya menanti tanggapan orang. Dan di sini dibagi dua bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan 3. Ini sebagai gambar pertama. Ini tanggapan Mordekai dengan orang Yahudi. Di dalam 3 ayat menyatakan tanggapan orang-orang. Ayat pertama, tanggapan dari Mordekai. Ayat ketiga, di seluruh suku, tanggapan orang Yahudi. Ayat 1 dikatakan, setelah Mordekai mengetahui segala hal itu, ia mengoyak pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Kita perhatikan tanggapan dan emosi dari Mordekai. Kalau secara manusiawi kamu melihat reaksi dari Mordekai bagaimana? Mungkin dia menyesal, karena menyalahkan diri karena dia tidak berlutut dan sujud kehadap Haman sehingga mendatangkan bencana bagi seluruh suku. Saya pikir saya sendiri yang mati, tidak terpikir saudara bersama dengan saudara sesuku pun menghadapi kematian. Kalau tahu, jangan lakukan demikian. Ya, kalau tahu, jangan demikian. Tapi kelihat Mordekai, dia mengoyakkan pakaian, memakai kain abung dan abu, artinya dia sangat sedih. 1 tahun kemudian pembunuhan besar akan terjadi, tetapi
Di sini akan perkabungannya berarti berseru kepada Allah, berkabung seperti keluaran dari Mesir. Orang Israel, eh, teriakan mereka telah sampai di telinga Allah. Sama. Jadi hal yang menyedihkan dijadikan doa. Dalam keputusasaan, kesedihan dijadikan satu doa. Dan juga dia seperti dia katakan di ayat ketiga, dan ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Seluruh suku bersama puasa meratap. Mungkin di sini kita bertanya, mengapa Mordekai tidak habislah aku, kemudian cuma berbaring saja. Sebab di belakang dikatakan, di akhir ayat pasal dikatakan, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan, kelepasan dari pihak lain. Di sini walaupun tidak disebut Allah, tetapi di hati Mordekai ada Allah yang ia percaya dia hari ini ada di sini dan hidup. Dia pasti membawa sukuku kembali untuk membangun bait suci dan pasti akan menjaga orang-orang Yahudi yang masih tinggal di tempat asing. Di sini di kitab Esta kamu tidak dapat mencari Allah. Seperti kita merasa tidak ada Allah, tetapi di dalam hati Mordekai ada Allah. Dia Allah yang menyelamatkan dan pasti akan dari pihak lain menolong kita. Sebab aku tidak bersujud menyembah Haman, itu adalah tindakan takut akan Allah. Aku tidak perlu menyerahkan diri, tidak perlu menyesal. Di tempat kamu bekerja, adakah demi Allah kamu berdiri tegar? Di tempat kerjamu mungkin direkturmu menyuruh kamu melakukan penggelapan. Waktu kamu berbicara dengan konsumermu, mengatakan kata-kata yang manis sehingga bisa menandatangani kontrak, tetapi sesungguhnya hanya kamu yang tahu. Atau kamu merasa walaupun tidak dapat melakukan tanda tangan proyek ini, saya mungkin bersalah pada atasan. Allah akan menyelamatkan aku dan Allah akan menjagaku. Dan hari ini kita melihat iman dari Mordekai, dan kita tahu Mordekai namanya ini bukan nama orang Yahudi. Dia nama berhala Babel. Sebab dia dibesarkan di antara zaman kerajaan Babel dan Persia. Bahkan namanya nama orang asing, tetapi di dalam hatinya ada Allah. Jadi kamu kalau di tempat kerjamu atau di dalam keluargamu, saya memberi semangat bagimu. Kamu harus punya keputusan seperti Mordekai. Walaupun ada kesulitan yang datang, tetapi kamu harus seperti Mordekai dengan iman percaya bahwa pertolongan dan kelepasan akan ada dari pihak lain. Walaupun di dalam perusahaanmu dalam saat seperti tidak ada Allah, tetapi Allah akan menyatakan kekuatan dan kuasanya. Dan dia Mordekai dan orang sukunya melakukan demikian. Di bagian yang kedua, percakapan antara Mordekai dengan Esther.
lewat dayang-dayang atau sida-sida mereka untuk menyampaikan pesan. Di ayat keempat, Mordekai memberitakan hal ini kepada Esther lewat dayang-dayang, dan Esternya akan hal pembinasaan suku mereka. Bahkan ayat ke-8 dia menyampaikan, di ayat ke-8 lalu dia lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya menghadap raja untuk memohon karunia dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ayat ke-9, masuklah Hathach menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther, dan kita berhenti dahulu di sini. Kita bayangkan bagaimana tanggapan dari Esther. Pertama, dia mungkin berpikir, kamu menyuruh aku mati. Ayat ke-10 dikatakan, di ayat 11, sebab raja sudah 30 hari tidak dipanggil di hadapan raja. Dan juga dikatakan semua pegawai raja, kalau serta penduduk daerah kerajaan mengetahui baik laki-laki perempuan yang menghadap raja di pelantaran dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Dalam sejarah Cina, yaitu larangan di tempat pribadi istana raja, selain dari para sida-sida dan pegawai istana, orang lain tidak boleh sembarangan masuk. Di sini dikatakan berlaku hukuman mati. Jadi Esther berkata, kamu menyuruh aku mati. Dan juga karena dia tidak percaya diri, 30 hari raja tidak bertemu dengan Esther. Mungkin raja dari bertemu yang di sebelah barat dan timur, mungkin kehilangan kasih sayang. Begitu banyak para gadis-gadis, mengapa harus mencari aku? Mungkin masih ada orang yang lebih muda, dia disayangi. Jadi pasti Esther berpikir hal ini. Juga terpikir akan latar belakang keluarganya, sebab ayah ibunya tidak ada, orang lain jadi tidak mau aku, itu hal yang normal. Dia dalam mengasihani diri sendiri. Terhadap saya, demi orang tidak suka padaku, hal yang normal. Menjadi ratu yang kehilangan kasih sayang itu hal normal, setidaknya punya makanan dan pakaian yang indah. Tapi di sini Mordekai menjawab dia di ayat 13. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara orang-orang Yahudi. Sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini banyak pesan yang di Mordekai renungkan. Kamu di istana renungkan akan terluput dari orang Yahudi. Jika orang Yahudi dibinasakan, kamu pun akan dibunuh. Mungkin Esther berpikir identitasnya tidak ada orang tahu. Mungkin berpikir tidak cepat mati. Tapi saya berpikir Esther tidak berpikir demikian. Dan Mordekai mengingatkan dia tentang persamaan nasib orang yang dipilih Allah. Kita saling terkait, saling memerlukan satu dengan yang lain. Kalau satu anggota dimuliakan, yang lain juga dimuliakan. Kalau satu anggota dipermalukan, semua juga akan dipermalukan, yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi Esther terhadap seluruh sukunya ada hubungan.
kaumnya. Jadi kamu tidak boleh terpisah, sebab Allah memanggil bukan hanya Ester tetapi seluruh kaum. Jadi kamu punya tanggung jawab dan identitas untuk memelihara kaummu. Dan juga ini mengikatkan kita. Kita juga tidak boleh terpisah dari kaum kita atau suku kita, baik terhadap keluargamu, bagaimanapun perasaanmu di mata Allah. Dia memilihmu, juga memilih keluargamu, kaummu. Di hari ini di mana kamu, perusahaan apa kamu bekerja, sesungguhnya Allah memilih perusahaan itu. Sebab perusahaan itu, walaupun tidak ada satu orang pun orang Kristen, Allah terhadap rekanmu dan bosmu juga ada kehendaknya. Kalau kehendak Allah dinyatakan, itu melihat tanggapanmu. Kalau sifat kita terpisah, itu tidak ada urusan denganmu. Jadi kita akan kehilangan identitas yang diberikan Allah. Jadi Allah meletakkan kamu di mana kamu berada. Kamu harus tahu terhadap identitas dan tempat ini ada panggilan bagimu. Allah punya kehendak kamu diletakkan di situ. Jadi bukan hanya aku lakukan pekerjaanku sudah cukup. Ini poin yang pertama. Dan kedua, di ayat 14 dikatakan akan timbul pertolongan dari pihak lain bagi orang Yahudi. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester berhasil menjadi ratu ini karena pengaturan dan kehendak Allah, dan banyak maknanya. Mungkin menyembuhkan akan tidak percaya dirinya. Dulu ayah ibunya tidak mau akan dia, tetapi raja malah memilih dia. Dan salah satu takdir yang sangat penting, yaitu untuk menyelamatkan kaum mereka. Ester mungkin tidak tahu setelah menjadi ratu justru untuk saat ini. Ester harus dia menanggapi panggilan ini, maka kehidupan mendapat terobosan besar. Mengapa demikian? Pada saat kita menanggapi panggilan Allah, dalam proses mempersembahkan diri sendiri, ayat 11 dikatakan, saya rasa penulis kitab Ester membawa para imam dalam kitab suci menggunakan larang undang-undang dalam menghadapi raja. Seperti di perjanjian lama, para imam-imam masuk di ruang Maha Kudus. Imam besar, hanya imam bisa, itu juga merupakan tempat yang terlarang, hanya imam besar yang bisa masuk. Dan ruang Maha Kudus itu tempat di mana ada hadir, dan imam melakukan persembahan. Kalau seperti juga kalau para imam tidak melakukan sesuai dengan undang-undang atau hukum, maka mereka juga akan dibunuh. Seperti raja ini merupakan juga hukuman mati kalau tanpa dipanggil menghadap dia. Maka ini hanya melakukan dengan mempersembahkan nyawa dia yang baru bisa melakukan hal ini. Dan Ester dia juga mempersembahkan nyawanya
Sama seperti menghadap raja, menghadap Allah. Ada tempat tidak sembarangan boleh masuk. Raja bisa saja membunuhmu. Tapi dia waktu mengulurkan tongkatnya, tongkat emasnya, maka ia akan tetap hidup. Tongkat emas merupakan kekuasaan kerajaan Allah. Itu di mana? Yaitu kasih karunia. Kasih dan karunia. Pada saat orang mencari di Allah, bersedia mengulurkan tongkat emasnya untuk menghadap manusia. Tetapi pengorbananmu, kamu harus mengorbankan nyawamu. Jadi di Esta di ayat 16 dikatakan setelah dia berpuasa, dia akan menghadap raja. Kalau terpaksa mati, biarlah aku mati. Seperti kalau imam besar menghadap Tuhan, kalau dia tidak mati. Allah ingin nyawa kita. Kalau saya berkata demikian, tapi sesungguhnya kalau kita seluruhnya ingin persembahkan diri pada Allah untuk menanggapi panggilan dan identitas kita, maka kamu harus mempersembahkan nyawamu. Dengan secara rohani mempersembahkan hidupmu dan kehidupanmu. Setiap keputusanmu besar atau kecil, kamu harus mengorbankan kebebasanmu untuk melakukan keinginanmu. Tetapi kamu harus bertanya kepada Allah, saya gunakan uang ini bekerja di sini terhadap pacar saya atau pendamping saya, terhadap anak-anak saya, apakah engkau berkenan? Kalau engkau tidak berkenan, saya taat. Saya berjalan di jalan yang ingin aku jalani. Pengorbanan manusia, mengorbankan kebebasanmu, tetapi kamu bersedia menanggapi dan taat. Dan Esther, di momen ini sebenarnya dia tidak ingin, tapi dia tahu dia saat ini saatnya menjadi jalan keluar untuk keselamatan. Dia harus menanggapi. Saudara semua, kalian juga harus menanggapi, dan menanggapi bukan hanya sekali, tetapi berulang kali dan banyak kali. Tanggapan Esther, dia punya arah. Mungkin juga kita, para pelajar, kamu berhenti bekerja untuk sekolah Alkitab, kursus Alkitab, ingin menanggapi panggilan Tuhan. Ini mungkin ini tanggapanmu. Mungkin di pihak lain kamu tahu kamu berpisah dengan pacarmu. Kalau kamu tahu ini tidak berkenan bagi Tuhan, kamu putus dengan dia juga. Ini merupakan tanggapan bagi Tuhan. Atau permulaan dari kamu bisnismu, ada mungkin secara manusia, kamu hari ini sebagai ketua sel di tempat pelayananmu, kamu melayani, kamu ikut dalam pelayanan, atau kamu mengampuni seseorang. Ini juga merupakan tanggapan panggilan. Tetapi Esther, kalau terpaksa dia mati, biarlah dia mati. Tapi semangat ini kita harus mengerti, Allah berkenan pada persembahan seseorang sungguh sepenuhnya, bahkan nyawa pun dikorbankan. Tapi satu hal menggenapi satu perkara yang besar, dan Esther menanggapi keperluan masyarakatnya di masa itu, seruan di masa itu, sehingga menyelamatkan kaumnya. Mungkin kamu menyelamatkan orang rumahmu, keluargamu, rekan kerjamu, atau anggota selmu, atau temanmu. Kamu selamanya tidak tahu pengorbananmu begitu besar kuasanya. Tapi pada saat kamu
mempersembahkan, maka orang bisa melihat Allah. Di dalam kitab Asal bukan tidak adalah, tetapi menanggapi panggilan Allah, kuasa Allah akan dinyatakan. Kitab Ester langsung mendapat mahkota kemuliaan di kepalanya. Dia seorang yang yatim piatu, tetapi dia diangkat lebih kecil sedikit dari Allah menjadi saluran jalan bagi keselamatan. Mungkin kamu hari ini tidak percaya diri, tetapi kamu harus memberi semangat bagimu dan juga kuatkan imanmu. Kalau harus terpaksa mati, biarlah mati. Kalau kita Ester, ada Mordekai, ada Ester. Kamu bisa seperti Ester. Kamu bertanya siapa Mordekai bagimu? Mungkin ketua selmu, atau penggembalamu, atau satu komunitas. Ester tidak mungkin seorang diri. Kalau harus mati, terpaksa mati, ya biarlah mati. Tetapi dia bisa lakukan karena ada orang yang mendukungnya, ada bapak dan seluruh kaumnya yang mendukung dia. Kita bisa menjadi bencana dalam Allah, jadi kita harus digembalakan. Kalau kamu mendengar pengembalaan, kalau kamu belum digembalakan, pengembalaan adalah merupakan kunci menjadi alat bagi Allah. Ester tidak marah kepada Mordekai, apakah kamu ingin menyuruh aku mati? Tetapi karena selalu dalam hubungan dalam pengembalaan, dan kita pun bertanya pagi hari ini, adakah kamu seperti Mordekai mengembalakannya untuk merindukan sesuatu dan mengejar sesuatu di bawah komunitas pengembalaanmu, masuk dalam tujuan Allah, takdir dari Allah. Kita semua orang harus menjadi saluran keselamatan. Di dunia ini perlu kamu, dan pada saat orang bertanya di mana Allah, sesungguhnya Allah ada di dalam hatimu dan menanti tanggapan darimu, sehingga orang melihat kuasa dan kemuliaan Allah, dan keajaiban dan mujizat bisa dinyatakan darimu. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon Tuhan menolong kita agar kita bisa mempersembahkan diri kita. Kita harus menjadi bejana yang bisa dipakai Allah. Kita berdoa. Syara bara 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 bara.
闭目掩眼，一切你都已看见。耶和华必按自己的公义，慈爱心事来搭救我。耶和苏啊，耶和苏啊，我的心要刚强，神是唯一的拯救。耶和苏啊，耶和苏啊，万民啊，当来投靠耶和华。耶和苏啊，耶和苏啊，我的心要刚强，神是唯一的拯救。耶和苏啊，耶和苏啊，万民啊，当来投靠耶和华。耶和苏啊，耶和苏啊，耶和苏啊，我的心要刚强，神是唯一的拯救。耶和苏啊，耶和苏啊，万民啊，当来投靠耶和華。Tuhan, Engkaulah keselamatan kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Kami di sini berdoa, kami orang-orang yang mengenal, kami bersyukur kepada Engkau. Mari saudara semua kita bersyukur, kita masih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur atas keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Tuhan, Engkau memilih kami setiap orang. Engkau ada Esther yang Engkau pilih di dalam hidup kami. Kami tidak layak, tetapi Engkau memilih kami dari debu dan tanah. Engkau menyucikan kami dan memakai mahkota kepada kami sehingga kami punya kehidupan dan bersama dengan Engkau dan mengenal pada kehendak-Mu. Di dalam pasal ini tuh Allah memberitahukan bahwa pilihan ini bukan dengan sia-sia, sebab di dalam satu kaum ada Esther. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau memberikan identitas kepada kami, bersyukur. Tuh, saudara, semua pilihan Allah juga bukan sia-sia. Kamu hari ini kamu mendengar renungan pagi, ikut kursus kuliah, berdoa ini agar ke hati kita bisa berdoa, merindukan pada Allah dan setiap hari mengikuti Dia. Dan kita mari berdoa, mohon Tuhan agar dipenuhi dengan bagaimana Allah roh yang menjamah mereka dengan Esther, sehingga kita apa yang terjadi di dunia ini dan apa hubungan dengan kita, sehingga kita bisa berdoa dan kita bisa dipakai oleh Allah. Kita bangkit bersama untuk Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami spesial dipilih, kami memanggil nama, kami bersama berseru pada nama, bukan hanya keselamatan memenuhi dan kasih-Mu lebih banyak lagi Engkau penuhi kami. Tuhan, Engkau tahu kalau kelemahan kami. Engkau tahu di dalam hati kami ada ketakutan, tetapi Engkau tidak membiarkan kami. Engkau selalu mendukung kami setiap orang. Pada saat kami jatuh, pada saat kami lemah, Engkau membuka jalan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Engkau terus menuntun kami. Tolong kami agar kami terus bisa bangkit dan terus lebih
berdiri untuk berdoa. Tuhan, ini doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memilih kami setiap orang, membimbing kami pada saat yang sulit. Engkau pasti ada jalan keluar untuk menolong kami. Mohon Engkau bimbing kami agar kami di dalam jalan-Mu kami terus berpegang teguh. Engkau menuntun kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayat pertama, setelah Mordekai mengetahui segala sesuatu yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Saudara semua, pada dalam kehidupan kita, pada saat kita bertegar pada Allah dalam menghadapi kesulitan, dalam situasi yang seperti Mordekai, seperti harus mengoyak pakaian, memakai kain kabung dan abu, kita di sini kita bisa merenungkan atau kita doa-doa kita berbagi dalam kamu untuk tetap berpegang teguh kepada Allah. Adakah kesulitan yang kamu hadapi di keluarga atau dalam komunitasmu? Kita saling merenung, kita renung atau kita berbagi doa-doa, kemudian saling berdoa. Yesus. Kita saling berdoa dalam kesusahan masing-masing, kita saling berdoa.
Haleluya. Tuhanku, haleluya.主耶穌求你咧都親自嘅幫助我哋。主要當我哋去分享我哋嘅軟弱、我哋嘅艱難，甚至乎可能到而家呢一刻，我哋都未能夠得勝。我哋裏面會有產生好多嘅懷疑、小信，甚至乎裏面嘅恐懼，或者我哋好怕事情嘅發生，我哋只係追求自保。但係主你就係摸到我哋嘅心，你就係摸到我哋嘅心。你知道我哋真係人係有限，唯有你係無限。主啊，你就幫助我哋。當我哋頭先分享嘅時候，我哋分享我哋嘅軟弱、我哋嘅艱難嘅時候，你扶持我哋，你幫助我哋，你建立我哋。當我哋願意起嚟，我哋去禱告，我哋去敬拜你嘅時候，你去幫助我哋。主啊，我多謝讚美你。耶穌，我哋真係需要向你呼求。主啊，無論咧我哋嘅決定啦，無論咧我哋與家人嘅關係裏邊咧有好多嘅纏磨，有好多嘅掙扎。無論我哋嘅價值觀啦，同人嘅相處嘅裏邊咧，主啊，只有你知道。主啊，求你繼續鞏固我哋嘅心。當我哋喺何時軟弱嘅時候，當我哋呼求你嘅時候，主啊，你就俾我哋咧有一種嘅心智咧，就要去跟你，就係要去跟你。耶穌，我哋需要你咧更大嘅力量咧幫助我哋，讓我哋睇得到你嘅真理，你嘅話語咧喺我哋嘅心嘅裏邊，讓我哋咧有着咧以斯帖嘅死就死吧呢個心裏邊咧堅持咧喺主你裏邊咧繼續去行走。耶穌，我哋多謝你。主啊，求你真係幫助我哋。主啊，當我哋咧為你去堅持、為你去站穩嘅時候咧，即係我哋會遇見困難，甚至喺公司裏邊都有一啲嘅灰色地帶，我哋唔願妥協嘅時候，可能我哋被同事指指點點，但係主啊，求你真係幫助我哋喺個困難當中，我願意站穩嘅時候，求你就將呢個救恩從某一個地方裏邊出嚟，去幫助我哋，讓我哋看見呢個嘅亮光，看見呢個恩典。主耶穌，多謝你，感謝你，我哋嚟一齊站立，我哋敬拜我哋嘅神。主，我獻上生命給你，用我一切經歷來榮耀你生命。主，我獻上一生給你，願我讚美神奇，能成為馨香我心。
Kami bersyukur dan makasih Engkau mengubah kehidupan kami setiap orang. Kami bersedia untuk bertobat Tuhan. Tolong kami agar tetap berjalan di jalan-Mu, sertailah kami. Biarlah kami agar seperti Esther punya keteguhan hati sebagai apapun yang terjadi. Jika terpaksa mati, biarlah mati. Tuhan, dalam situasi apapun kami percaya Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Yesus, Engkau mendengar doa kami. Saudara semua, apakah kamu percaya Allah mendengar doa? Di dalam pasal hari ini semuanya merupakan doa. Bukan hidup untuk diri sendiri, kalau terpaksa mati, biarlah mati, dan akhirnya mengerti akan kehendak Allah dan pilihan Allah. Esther demikian ia dipilih. Di dalam ayat ini dikatakan sebab sekalipun engkau saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru saat inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Setiap perkataan Esther terhadap raja membawa perubahan seluruh Persia, kerajaan Persia. Sebab kitab Esther dan dengan orang Yahudi juga mempengaruhi hidup kita. Saudara semua, tahukah kamu sekarang dalam posisi apa? Adakah kamu mendengar akan perang? Adakah kamu mendengar goncangan dunia dan bumi ini? Banyak tempat terjadi bencana alam, tetapi kita tidak merasakan. Di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita, mungkin kita di tempat yang tersembunyi kita tidak merasakan, tetapi Allah kita dapat merasakan. Allah memilih kita manusia hidup agar kita berdoa. Kita punya kuasa untuk berdoa. Mengapa kita tidak berdoa? Dan Esther bisa mengubah seluruh kerajaan Persia. Dan haruslah kita bangkit untuk berdoa untuk mengubah dunia ini. Ini adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kamu bersedia berdoa untuk generasi sekarang, gereja, untuk negara, atau bangsamu? Pada saat kamu berdoa lewat kuasa Roh Kudus, perkara dan akan digenapi. Tahukah kamu banyak orang yang dibinasakan? Kamu berdoa menginjilkan, lewat mulutmu diberitakan, maka orang diselamatkan. Minggu depan hari penghiburan bagi duka ayah saya percaya nanti di surga saya bisa bertemu dengan dia. Mulut saya bicarakan, Allah menjamah hatinya, dan Allah memakai kita setiap orang untuk penginjilan berdoa. Dunia ini berubah. Banyak orang-orang yang hampir binasa bisa masuk surga. Masih kita berdoa menjadi seorang pendoa dan berdoa desa perkara. Setiap siapa yang belum percaya, kita beritakan Allah menyertaimu, Allah memakaimu. Kamu adalah Esther, kamu dipilih. Kamu bisa masuk dalam tempat yang paling dalam Allah, dan doamu bisa langsung sampai ke tahta Allah. Yang doa ini kenyataan bisa mengubah langit dan bumi, yang bisa menggoncangkan langit dan bumi. Seperkara kamu ingat, mungkin kamu ingat seseorang, dia belum percaya, berdoa. Kamu berdoa saat ini, dia dapatkan keselamatan. Pada saat kamu terpikir olehmu goncangan dunia atau siapa yang terlibat dalam pikir untuk kamu berdoa. Ini adalah iman Esther. Kita berdoa, kita percaya Tuhan pasti mengubah dimanapun kita berada. Kalau Tuhan menyuruh kita pergi untuk mengubah dunia, semua orang, untuk mendapatkan Injil sampai ke ujung bumi. Tuhan pakai kami setiap orang agar menjadi Esther, dan setiap orang berdoa sampai di tahta Allah. Justru kami mendapat kedudukan ini justru untuk saat ini. Tuhan, Engkau berdoa, ini doa yang menggerakkan langit dan bumi. Sarabara dari sarabara.
Tuhan, kami memuji Engkau memilih kami setiap orang. Doa kami Tuhan hari ini Engkau dengar. Kami tahu Engkau memilih Esther. Saudara semua, saya punya satu perasaan. Kita hampir merayakan hari raya Purim. Saya mengundang kalian untuk puasa satu hari, satu kali makan. Tahukah kamu berdoa puasa bisa mengubah? Kemarin waktu kami rapat berdoa puasa, satu perubahan yang terjadi. Kita bisa merasakan dalam hidupmu Allah mengubah hidupmu. Dan sebelum hari raya Purim, mari kita ambil waktu sedikit untuk berpuasa. Seperti di tahun ini Deep NY, Allah membawa hidup kita lebih dalam lagi dan lebih luas. Lewat doa kita bukan hanya di Hong Kong, kita bisa mengubah lewat doa puasa sebelum hari raya Purim. 心不再忧虑，我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。号角响起的那一天，我将见他荣光之面。主感謝讚美你，主感謝讚美你。 Kami memuji Engkau. Pada saat memuji Engkau, suatu hari kami melihat wajah-Mu. Kami adalah hamba-hambamu. Engkau memilih kami di bumi ini. Hidup kami bisa menggentarkan langit dan bumi, sebab kami hidup untuk menghidup. Kami hari ini menerima urapan Esther. Kiranya urapan dalam doa bisa mengubah langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Hari ini kami menjadi Esther. Engkau memilih identitas kami, bukankah justru untuk saat ini? Dan goncangan dunia ada hubungan dengan kami. Dan di Hong Kong bukan hanya satu perkataan saja, tetapi kami harus berdoa. Dan hari ini kami menerima urapan doa ini dari Roh Kudus. Kami seperti Engkau berikan kepada janji Engkau berikan pada kami, doa kami akan dengan yang minta akan Kau berikan. Ini janji yang Kau berikan kepada kami. Kami terima janji dalam doa sehingga hidup kami bisa Engkau pakai. Tuhan, Engkau berkati saudara-saudari kami semua, percaya akan doa Allah yang masih bekerja dan mengubah keluarga kami, perusahaan kami, Hong Kong, seluruh dunia. Lewat doa kami, Tuhan pasti mendengar dan juga memakai. Engkau menyertai kami, Tuhan memilih kami. Kami berterima kasih dan menyertai kami. Tolong kami dalam menghadapi kesusahan. Kami pasti akan meraih kemenangan. Kami terlebih dahulu bersyukur dan berterima kasih. Kehidupan kami dalam kesulitan hidup kami pasti ada jalan keluar. Mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.